Sari menatap jalan tanah berdebu dari jendela mobil butut yang membawanya menuju desa Karangmulya. Di sampingnya, Andi, suami barunya, mengemudi dengan wajah penuh konsentrasi, sesekali mengeluh tentang lubang-lubang di jalan yang membuat mobil bergoyang. Di luar, sawah hijau membentang luas, dihiasi petani dengan caping bambu yang membungkuk mencangkul. Bau tanah basah dan rumput liar menyelinap masuk, membawa aroma asing bagi Sari, gadis kota yang terbiasa dengan hiruk-pikuk Jakarta. "Ini rumah baru kita," kata Andi. Suaranya penuh harap, tapi Sari hanya mengangguk kaku, hatinya dipenuhi campuran excited dan cemas. Hari itu adalah minggu pertama setelah pernikahan mereka. Andi, seorang buruh pabrik yang bekerja di kota tetangga, telah memutuskan mereka tinggal di rumah keluarganya di desa untuk menghemat biaya. "Ibu sama Mbak Rini baik kok. Kamu pasti betah," ujar Andi malam sebelumnya, saat mereka masih di kontrakan kecil di kota. Sari ingin percaya, tapi ada nada ragu di hatinya. Ia mendengar cerita tentang mertua dan kakak ipar dari teman-temannya. Hidup bersama keluarga suami di desa seringkali seperti masuk ke sarang singa, terutama bagi menantu perempuan. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah kayu sederhana dengan atap genteng merah yang sudah memudar. Halaman depan dipenuhi tanaman liar dan ayam yang berkeliaran bebas. Seorang wanita tua dengan kain jarik dan kebaya lusuh berdiri di beranda, tangannya memegang sapu lidi. Itu Ibu Siti, mertua Sari. Di sampingnya, seorang perempuan berusia 30-an, berpakaian kaos longgar dan celana kolor, menyipitkan mata memandang mobil. Mbak Rini, kakak ipar Sari, yang belum menikah dan tinggal di rumah keluarga sejak dulu. "Ayo, masuk," seru Ibu Siti. Suaranya keras tapi ada kehangatan di dalamnya. Setidaknya begitu yang Sari pikirkan saat itu. Sari melangkah keluar, membawa tas kain berisi pakaiannya. Andi sibuk mengangkut kardus-kardus dari bagasi, meninggalkan Sari menghadapi sambutan keluarga. "Kamu Sari, ya? Cantik juga menantu ibu," kata Ibu Siti sambil menepuk bahu Sari, tapi matanya seperti menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mbak Rini hanya mengangguk pendiam. Bibirnya menyungging senyum tipis yang sulit dibaca. Sari berusaha ramah, menunduk sopan seperti yang diajarkan ibunya. "Terima kasih, Ibu, Mbak. Saya senang bisa tinggal di sini," katanya, meski suaranya sedikit bergetar. Malam itu, setelah Andi pamit ke kota untuk shift malam di pabrik, Sari mulai merasakan dinamika rumah tangga baru. Ibu Siti memintanya membantu di dapur, sebuah ruangan kecil dengan tungku kayu dan wajan-wajan hitam penuh jelaga. "Di sini, menantu yang masak. Itu adat kita," kata Ibu Siti sambil menyerahkan celemek lusuh. Sari mengangguk, berpikir ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Ia memasak nasi, sayur kol plai, dan ikan goreng. Resep andalan ibunya yang selalu dipuji teman-teman kuliahnya dulu. Bau harum ikan yang digoreng dengan kunyit dan bawang putih memenuhi dapur, membuat Sari tersenyum bangga. Saat makan malam, meja kayu di ruang tengah dipenuhi hidangan. Sari duduk di ujung, menunggu pujian yang biasa ia dengar dari teman-temannya. Tapi suasana berbeda. Ibu Siti dan Mbak Rini mengambil porsi besar untuk diri mereka sendiri, mengisi piring mereka dengan ikan terbaik dan sayuran yang masih hangat. Mereka makan sambil mengobrol tentang tetangga dan urusan desa, seolah Sari tak ada di sana. Ketika Sari akhirnya mengambil piring, yang tersisa hanyalah nasi dingin dan potongan ikan kecil yang penuh tulang. "Ini aja cukup, kan? Kamu yang masak, jadi biasa makan sisa," kata Mbak Rini. Nadanya santai tapi menyakitkan. Ibu Siti tertawa kecil, seperti menyetujui. Sari menelan ludah, menahan perasaan yang mulai bergolak di dadanya. Ia memaksa tersenyum, mengangguk, dan mengambil piring itu. Di bawah lampu minyak yang redup, ia mengunyah nasi dingin itu perlahan. Rasa ikan yang ia masak dengan hati-hati terasa hambar di mulutnya. Di kamar kecil yang ia bagi dengan Andi, malam itu Sari berbaring dengan pikiran penuh pertanyaan. Apakah ini yang akan ia hadapi setiap hari? Apakah ini yang dinamakan keluarga? Di luar, suara jangkrik dan angin malam desa seolah menertawakan kesepiannya. Tapi di dalam hati Sari, ada sesuatu yang mulai terbentuk,
sebuah tekad untuk bertahan, meski ia belum tahu caranya. Cahaya fajar menyelinap melalui celah-celah jendela kayu yang sudah lapuk, membangunkan Sari dari tidurnya yang gelisah. Suara ayam berkokok di halaman dan derit pintu tetangga seolah menjadi alarm alami desa Karangmulia. Ia bangun dengan tubuh pegal, efek dari kasur tipis dan malam yang dipenuhi pikiran tentang makan malam semalam. Nasi dingin dan potongan ikan penuh tulang masih terngiang di benaknya. Begitu pula senyum sinis Mbak Rini dan tawa kecil Ibu Siti. Tapi hari ini adalah hari baru, dan Sari bertekad untuk membuktikan dirinya sebagai menantu yang baik. Pagi itu, dapur kecil dengan tungku kayu sudah menunggunya. Sari menyalakan api dengan susah payah. Asap membubung membuat matanya perih. Ia memasak sarapan sederhana. Nasi, tempe goreng, dan urap sayur, hidangan yang ia pelajari dari ibunya untuk keluarga besar. Bau tempe yang digoreng dengan bawang putih dan ketumbar menguar, menciptakan aroma yang seharusnya mengundang selera. Namun, saat ia menyiapkan meja, Ibu Siti muncul dengan wajah datar. "Cepetan, Sari. Aku sama Rini mau ke rumah Bu RT. Ada arisan. Jangan lupa cuci baju sama bersihin rumah," katanya tanpa menoleh. Langsung berjalan ke beranda. Mbak Rini, yang baru bangun dengan rambut acak-acakan, hanya melirik meja makan. "Tempe lagi. Kamu nggak bisa masak apa yang lebih enak gitu?" ujarnya sambil mengambil porsi besar untuk dirinya. Sari menahan napas, ingin membela diri bahwa bahan di dapur terbatas, tapi ia memilih diam. Ia ingat pesan ibunya, "Di rumah mertua, sabun adalah senjata terbaikmu." Ia tersenyum kecut, lalu mengangguk. Saat Ibu Siti dan Mbak Rini berangkat ke arisan, Sari duduk di meja, menatap piringnya. Nasi dingin dengan sisa urap yang sudah layu dan tempe kecil yang terlupakan. Rutinitas itu berulang setiap hari. Pagi, Sari bangun jam 4 untuk memasak sarapan, menyapu halaman, dan mencuci pakaian di sumur belakang rumah. Siang, ia menyiapkan makan siang. Seringkali hanya sayur sisa pasar yang ia olah dengan kreativitas seadanya. Malam, ia memasak lagi untuk makan malam, berharap Andi pulang tepat waktu agar ia tak makan sendirian. Tapi Andi sering pulang larut, wajahnya lelah setelah shift panjang di pabrik, dan hanya sempat mengangguk atau berkata, "Enak, Sar," tanpa tahu penderitaan istrinya. Ibu Siti dan Mbak Rini, sebaliknya, tak pernah kehabisan kritik. "Sayurnya kurang bumbu," kata Ibu Siti suatu siang, menyisihkan bayam yang Sari masak dengan hati-hati. "Kamu nggak pernah dapur di Jakarta, ya?" tambah Mbak Rini, tertawa kecil sambil menyendok porsi kedua untuk dirinya. Sari mulai merasakan beban yang tak hanya fisik, tapi juga mental. Ia terbiasa mandiri di Jakarta, bekerja sebagai asisten di kantor kecil sambil kuliah malam. Di sana, ia punya kendali atas hidupnya. Bisa memasak untuk diri sendiri, makan dengan tenang, bahkan pergi nongkrong dengan teman. Tapi di Karangmulia, ia merasa seperti burung dalam sangkar. Rumah kayu ini, dengan dindingnya yang berderit dan atap yang bocor saat hujan, seolah menertawakan mimpinya. Yang lebih menyakitkan adalah sikap Ibu Siti dan Mbak Rini. Mereka tak bekerja, menghabiskan hari dengan mengobrol di beranda atau menonton sinetron di TV butut, tapi selalu mendapat porsi terbaik dari makanan yang Sari buat. Sari, ia selalu makan terakhir, mengambil apa yang tersisa, nasi yang mengeras, sayur yang sudah dingin, atau lauk yang tak lagi utuh. Suatu sore, saat mencuci piring di bawah pohon pisang, Sari mendengar tetangga, Bu Narti, berbisik di pagar. "Kasihan Sari, tiap hari kayak babu. Padahal masakannya enak. Loh." Sari pura-pura tak dengar, tapi kata-kata itu seperti pisau. Ia bukan pembantu, ia menantu. Tapi di mata desa, mungkin tak ada bedanya. Malam itu, saat Andi pulang, Sari mencoba curhat. "Mas, aku capek. Aku masak tiap hari, tapi selalu makan sisa." Ibu sama Mbak Rini. Ia tak melanjutkan, takut terdengar mengeluh. Andi hanya mengelus pundaknya. "Sabar, Sar. Mereka kan keluarga. Nanti juga biasa." Kata-kata itu, meski lembut, terasa seperti pengkhianatan kecil. Di kamar,
Saat lampu minyak menyala redup, Sari menatap langit-langit. Ia membayangkan dirinya kembali ke Jakarta, bebas dari tungku kayu dan piring sisa. Tapi ia tahu itu bukan pilihan. Ia mencintai Andi, dan ia ingin keluarga ini utuh. Namun, di dalam hatinya, ada bara kecil yang mulai menyala. Bukan dendam, belum, tapi keinginan untuk dihargai. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bertahan, tapi ia juga akan menemukan cara agar suaranya didengar, meski di desa yang kaku ini. Hari itu adalah ulang tahun Andi yang ke-27, dan Sari ingin membuatnya spesial. Selama berminggu-minggu tinggal di Karangmulya, ia telah menahan rasa kesal atas rutinitas melelahkan dan perlakuan tak adil dari Ibu Siti dan Mbak Rini. Tapi malam ini, ia bertekad untuk menciptakan momen bahagia, bukan hanya untuk Andi, tapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi menantu yang membanggakan. Di dapur kecil yang penuh jelaga, Sari bekerja dengan penuh semangat. Ia telah menabung dari uang belanja mingguan yang diberikan Andi untuk membeli ayam kampung segar dari pasar desa, ditambah bumbu-bumbu pilihan yang ia bawa dari Jakarta. Kunyit, jahe, lengkuas, dan daun salam. Aromanya, pikir Sari, pasti akan membuat semua orang tersenyum. Proses memasak memakan waktu berjam-jam. Sari membumbui ayam dengan hati-hati, menggorengnya hingga keemasan, kulitnya renyah dan dagingnya empuk. Ia juga menyiapkan sambal bawang yang pedas menggigit, tahu goreng, dan sayur lodeh sebagai pelengkap. Meja makan kayu yang sudah tua dihias sederhana dengan kain lap bersih, dan Sari bahkan menyisipkan seikat bunga melati dari halaman untuk menambah suasana. Mas Andi pasti suka, gumamnya pada diri sendiri, membayangkan wajah suaminya tersenyum saat pulang dari pabrik. Ia juga berharap Ibu Siti dan Mbak Rini, untuk sekali ini, akan memuji masakannya. Saat senja tiba, Ibu Siti dan Mbak Rini kembali dari rumah tetangga, membawa aroma minyak rambut dan cerita tentang skandal desa. Mereka melirik meja makan. Alis Ibu Siti terangkat. "Wah, apa ini? Bikin pesta, ya?" Katanya dengan nada yang sulit dibaca, antara kagum dan curiga. Mbak Rini hanya mendengus, langsung duduk dan mengambil piring. "Ayamnya kecil amat. Sar, beli di mana, sih?" Ujarnya sambil menyendok sambal tanpa menunggu Andi. Sari tersenyum kaku, menjelaskan bahwa ini ayam kampung spesial untuk ulang tahun Andi. "Oh, ulang tahun dia? Lupa Ibu," kata Ibu Siti sambil tertawa. Seolah itu bukan hal penting. Sari menelan ludah, berusaha tetap ramah. "Nanti kita makan bareng Mas Andi." "Ya, Bu, Mbak," pintanya lembut. Tapi harapan Sari pupus. Ibu Siti dan Mbak Rini mulai makan tanpa menunggu Andi, yang masih di jalan pulang dari kota. Mereka mengambil potongan ayam terbaik, menyisakan bagian kecil dan penuh tulang di piring hidang. Sari duduk di ujung meja, menunggu dengan sabar, berharap Andi segera tiba. Tiba-tiba, Ibu Siti mengerutkan wajah setelah menggigit ayam. "Asin banget ini, Sari. Kamu masak apa sih? Pakai garam segalon," katanya dengan nada tinggi. Mbak Rini mencicipi, lalu mendengus keras. "Iya, keasinan. Nggak enak." Tanpa ragu, ia mengambil piring hidang, berjalan ke tong sampah di sudut ruangan, dan membuang sisa ayam, yang masih banyak, dengan gerakan dramatis. "Buang aja, Bu. Besok masak yang bener," katanya sambil terkekeh, seolah itu lelucon ringan. Sari membeku. Jantungan di dadanya berdetak kencang, tapi bukan karena marah. Ia terlalu terkejut untuk marah. Ia menatap ayam yang ia masak dengan susah payah kini teronggok di antara kulit pisang dan sampah dapur lainnya. Bau minyak dan bumbu yang tadi membuatnya bangga kini terasa seperti ejekan. "Tapi, itu untuk ulang tahun Mas Andi," katanya pelan, suaranya hampir hilang. Ibu Siti melambaikan tangan. "Ya sudah, bikin lagi besok. Kan cuma ayam." Mbak Rini menimpali. "Kamu masak ulang aja sekarang, Sar. Masih ada tahu, kan?" Mereka berdua tertawa, lalu kembali ke beranda, meninggalkan Sari sendirian di meja makan yang kini kosong. Sari menatap piring-piring kotor di depannya. Air matanya hampir tumpah, tapi ia menahannya. Ia bangkit,
mengambil piring kecil berisi sisa tahu dan sambal yang tak tersentuh, lalu duduk kembali. Di bawah lampu minyak yang redup, ia mengunyah makanan itu perlahan, rasanya hambar di mulutnya. Setiap gigitan terasa seperti menelan harga dirinya. Ia teringat ibunya di Jakarta, yang selalu bilang, "Masakan itu cerminan hati, Sari. Kalau kamu masak dengan cinta, orang akan menghargainya." Tapi di rumah ini, cinta yang ia tuang dalam masakannya seperti tak berarti apa-apa. Saat Andi akhirnya pulang, wajahnya lelah dan berdebu. Ia tersenyum melihat bunga melati di meja, tapi kecewa saat tahu tak ada ayam tersisa. Ibu bilang keasinan, "Mas," kata Sari pelan, tak ingin memicu konflik. Andi hanya mengangguk, mengelus kepala Sari. "Gak apa-apa, besok masak lagi, ya? Aku suka masakanmu." Kata-kata itu seharusnya menghibur, tapi malah membuat Sari merasa semakin kecil. Malam itu, saat ia berbaring di samping Andi yang sudah mendengkur, Sari menatap langit-langit kayu. Di dalam hatinya, sesuatu bergeser. Bukan lagi sekadar keinginan untuk dihargai, tapi bara kecil yang mulai membakar. Perasaan bahwa ia tak akan membiarkan penghinaan ini berulang. Ia belum tahu caranya, tapi ia tahu, suatu hari, mereka akan belajar untuk tidak menganggapnya remeh. Pagi di Karangmulia selalu dimulai dengan kabut tipis yang menyelimuti sawah, seolah alam sendiri ingin menyembunyikan desa ini dari dunia luar. Sari berdiri di beranda rumah kayu, memandang hamparan hijau yang seharusnya menenangkan. Padi-padi muda bergoyang ditiup angin, burung pipit beterbangan, dan suara gemericik air dari saluran irigasi terdengar samar. Tapi bagi Sari, pemandangan itu tak lagi membawa kedamaian. Setelah berminggu-minggu tinggal di rumah mertua, desa yang tadinya terasa asing kini menjadi sangkar yang menyesakan. Setiap hari adalah pengulangan, memasak, mencuci, membersihkan, dan makan sisa-sisa yang ditinggalkan Ibu Siti dan Mbak Rini. Penghinaan di meja makan saat ulang tahun Andi masih membekas, seperti luka yang tak kunjung kering. Hari itu, seperti biasa, Sari bangun sebelum matahari terbit. Ia menyalakan tungku kayu di dapur. Asapnya membuat matanya perih, tapi ia sudah terbiasa. Nasi, telur dadar, dan kangkung tumis menjadi menu sarapan hari ini. Sederhana, karena stok bahan di dapur menipis. Ia memasak dengan hati-hati, berharap setidaknya tidak ada keluhan. Saat meja disiapkan, Ibu Siti dan Mbak Rini sudah duduk, mengambil porsi terbaik tanpa sepatah kata terima kasih. "Telurnya kurang mateng, Sar," kata Mbak Rini sambil menyisihkan pinggiran telur yang masih sedikit lembek. Ibu Siti hanya mengangguk, menyendok nasi dan kangkung tanpa komentar. Ketika mereka selesai, yang tersisa untuk Sari hanyalah nasi yang mulai mengeras dan sepiring kangkung yang sudah layu. Ia makan dalam diam, menahan rasa pahit yang bukan dari makanan. Setelah sarapan, Ibu Siti dan Mbak Rini pergi ke rumah Bu RT untuk acara ngobrol rutin, meninggalkan Sari dengan tumpukan pekerjaan rumah. Ia menyapu lantai kayu yang selalu berderit, mencuci pakaian di sumur dengan tangan yang sudah melepuh, dan membersihkan dapur dari sisa-sisa jelaga. Di tengah kesibukan, ia mendengar suara tetangga, Bu Narti, dari balik pagar bambu. "Sari, kapan ke rumah? Aku bikin kue apem, loh," serunya dengan ramah. Sari tersenyum, tapi ragu. Ia ingin berteman, ingin merasakan kehangatan desa yang sering diceritakan Andi, tapi ia takut rahasia keluarganya, perlakuan Ibu Siti dan Mbak Rini, akan terbongkar. "Nanti ya, Bu," jawabnya. Suaranya dibuat ceria meski hatinya berat. Sore itu, saat istirahat sejenak di beranda, Sari mengeluarkan buku catatan kecil yang ia bawa dari Jakarta. Buku itu dulunya untuk mencatat resep dan jadwal kuliah, tapi kini menjadi tempat ia mencurahkan isi hati. Dengan pensil tumpul, ia menulis, "Hari ini, mereka buang telur dadar yang kurang mateng. Aku makan nasi dingin lagi. Aku masak dengan hati, tapi mereka tak peduli." Ia juga mencatat detail kecil. Bagaimana Mbak Rini selalu mengambil potongan ikan terbesar. Bagaimana Ibu Siti menyisihkan sayur yang kurang bumbu, tanpa mencoba memperbaikinya. Menulis membuat Sari merasa sedikit lega,
seolah ia punya teman rahasia yang mendengarkan keluhannya. Kehidupan desa, bagaimanapun, punya sisi lain yang tak bisa ia hindari. Tradisi di Karangmulia kaku, menantu perempuan dianggap orang baru yang harus membuktikan diri. Tetangga sering bertanya, "Sudah bantu mertua belum, Sar?" Atau, "Masak apa hari ini untuk keluarga?" Dengan nada yang seolah menilai. Sari tersenyum dan menjawab sopan, tapi setiap pertanyaan terasa seperti tekanan tambahan. Ia mulai memahami bahwa di desa ini, reputasi keluarga lebih penting daripada perasaan individu. Jika ia mengeluh tentang Ibu Siti atau Mbak Rini, gosip akan menyebar seperti api di jerami, dan Andi yang akan menanggung malu. Malam itu, Andi pulang lebih awal dari biasanya, membawa sekaleng biskuit murah sebagai oleh-oleh. Sari menyambutnya dengan senyum, berharap bisa berbagi beban hatinya. Di kamar kecil mereka, saat lampu minyak menyala redup, ia mencoba berbicara. "Mas, aku capek. Aku masak tiap hari, tapi selalu makan sisa. Ibu sama Mbak Rini nggak pernah hargain." Andi menghela napas. Wajahnya menunjukkan kelelahan. "Sar, mereka kan begitu. Adat desa gitu. Kamu sabar aja. Nanti mereka baik sendiri." Kata-kata itu, meski lembut, terasa seperti tamparan. Sari menatap suaminya, mencari secercah dukungan, tapi Andi sudah memalingkan muka, sibuk melepas sepatunya. Di luar, suara jangkrik dan angin malam mengisi keheningan. Sari kembali ke buku catatannya, menulis dengan tangan gemetar, "Aku bukan pembantu. Aku istri Andi, menantu Ibu Siti, adik Mbak Rini. Tapi di rumah ini, aku tak lebih dari pelayan." Ia menutup buku, menyembunyikannya di bawah kasur. Di hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kekecewaan. Ia ingin dihargai, ingin masakannya dinikmati, ingin diperlakukan sebagai keluarga. Tapi jika mereka tak mau berubah, pikirnya, mungkin ia harus menemukan cara lain. Di bawah langit desa yang kelam, benih itu mulai bertunas, bukan dendam, tapi tekad untuk mengubah nasibnya, walau ia belum tahu bagaimana caranya. Hujan gerimis membasahi Karangmulia, membuat udara di rumah kayu terasa lembab dan dingin. Sari berdiri di dapur, menyiapkan makan malam dengan gerakan mekanis. Pikirannya masih terpaku pada penghinaan di ulang tahun Andi. Bau ayam goreng yang dibuang ke tong sampah seolah masih menempel di ingatannya, bercampur dengan rasa pahit yang kini mengendap di hatinya. Malam ini, ia memasak sayur sop dan ikan asin, hidangan sederhana karena Ibu Siti sedang sakit ringan, batuk dan demam yang membuatnya rewel. Sari berharap masakannya bisa membawa sedikit kehangatan, tapi pengalaman selama berminggu-minggu di rumah ini membuatnya ragu. Ibu Siti terbaring di kamarnya. Selimut menutupi tubuhnya yang mulai renta. Mbak Rini, seperti biasa, duduk di beranda sambil menonton sinetron di TV kecil. Sesekali berteriak memanggil Sari untuk mengambilkan air atau mengganti saluran. "Sar, cepet bikin teh buat ibu. Jangan lupa sopnya jangan hambar lagi," teriaknya tanpa menoleh. Sari mengangguk, menahan desakan untuk membalas. Ia membawa teh hangat ke kamar Ibu Siti, lalu kembali ke dapur untuk menyelesaikan sop. Ia mencicipi kuahnya berulang-ulang, memastikan rasanya pas, gurih, hangat, dengan sedikit aroma daun seledri yang ia petik dari halaman. Saat makan malam disajikan, suasana meja makan terasa lebih tegang dari biasanya. Ibu Siti, meski masih lelet karena sakit, duduk di kursi utama, memandang piring-piring di depannya dengan wajah kuyu. Mbak Rini, seperti kebiasaannya, mengambil porsi terbesar, ikan asin yang paling besar dan mangkuk penuh sop. Sari duduk di ujung, menunggu giliran seperti selalu. Tapi malam ini, sesuatu berubah. Ibu Siti mencicipi sop, lalu mengerutkan wajah. "Hambar ini, Sari, kamu nggak bisa masak apa yang benar," katanya dengan suara serak. Sebelum Sari bisa menjelaskan, Mbak Rini mengambil mangkuk sop yang masih penuh, berjalan ke tong sampah, dan menuang isinya tanpa ragu. "Buang aja, Bu. Ini nggak layak dimakan," katanya, nadanya penuh ejekan. "Sar, ambil piring kotor ini, cuci. Terus bikin mie apa gitu.
Yang cepet. Sari menatap sop yang kini bercampur dengan sampah dapur. Sayuran dan kuahnya tercecer di antara kulit bawang dan sisa nasi. Ia ingin berteriak. Ingin bilang bahwa ia sudah berusaha. Bahwa sop itu dibuat dengan hati untuk mertuanya yang sakit. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Yang keluar hanya anggukan kecil. Dan ia bangkit untuk mengambil piring kotor seperti diperintah. Tapi saat tangannya menyentuh piring Mbak Rini, yang masih berlumur sisa ikan asin dan kuah, sesuatu dalam dirinya pecah. Mbak, ini piring kotor. Mbak yang makan, kenapa saya yang disuruh cuci? Katanya pelan, tapi ada nada tajam yang tak bisa disembunyikan. Mbak Rini menoleh, alisnya terangkat. Hah? Kamu ngelawan sekarang? Di rumah ini, menantu yang kerja, Sari. Itu adat. Ibu Siti, yang mendengar dari kursinya, menimpali dengan suara lemah tapi penuh otoritas. Sari, jangan kurang ajar. Cuci piring itu, terus bikin mie. Ibu lagi sakit, nggak mau ribut. Sari menunduk. Tangannya gemetar saat mengambil piring itu. Di wastafel bambu di belakang rumah, di bawah guyuran air sumur yang dingin, ia mencuci piring kotor itu dengan air mata yang akhirnya tumpah. Ia bukan hanya mencuci sisa makanan, tapi juga harga dirinya yang terus-terusan diinjak. Malam itu, Andi pulang larut seperti biasa. Wajahnya lelah dan penuh debu. Ia melihat Sari yang masih sibuk di dapur, membuat mie sesuai perintah Mbak Rini. Sar, kenapa matanya merah? Tanyanya, tapi nadanya lebih kelelahan daripada prihatin. Sari ingin menceritakan semuanya. Sop yang dibuang, piring kotor yang dipaksa ia cuci, perasaan seperti budak di rumah ini. Tapi ia tahu Andi akan mengulang kata-kata yang sama. Sabar, Sar. Itu adat desa. Jadi ia hanya tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Mas. Cuma kecapean. Andi mengangguk, lalu duduk makan mie yang Sari sajikan, tanpa tahu bahwa istrinya baru saja menelan luka baru. Di kamar kecil mereka, saat Andi sudah tertidur, Sari duduk di sudut dengan buku catatannya. Di bawah sinar lampu minyak, ia menulis dengan tangan gemetar. Mereka buang sopku lagi. Mbak Rini paksa aku cuci piring kotornya. Aku bukan pembantu, tapi di rumah ini, aku tak lebih dari itu. Ia menutup buku, menatap bayangan dirinya di cermin kecil yang retak. Di dalam hatinya, bara yang tadinya kecil kini membesar. Ia tak lagi hanya ingin dihargai, ia ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan. Kalau mereka tak bisa menghargai, aku akan buat mereka tahu diri, gumamnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah derit rumah kayu. Di luar, hujan semakin deras, seolah menyamarkan rencana yang mulai terbentuk di pikiran Sari. Malam di Karangmulia terasa lebih gelap dari biasanya. Dengan awan tebal menutupi bintang-bintang dan hanya suara jangkrik yang memecah keheningan. Sari duduk di sudut kamar kecilnya, di samping kasur tipis tempat Andi mendengkur pelan. Lampu minyak di meja kecil memancarkan cahaya redup, menerangi buku catatan yang kini menjadi pelarian satu-satunya. Ia menulis dengan pensil tumpul, huruf-hurufnya penuh tekanan. Mereka buang sopku lagi. Mbak Rini paksa aku cuci piring kotor. Aku capek jadi budak di rumah ini. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti melepaskan beban, tapi juga menyalakan bara di dadanya. Penghinaan berulang, makanan yang dibuang, piring kotor yang dipaksa ia cuci, dan sikap acuh Ibu Siti dan Mbak Rini, telah mengubah kesabaran Sari menjadi sesuatu yang lebih gelap, keinginan untuk membalas. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan Sari bangun sebelum fajar untuk menyiapkan sarapan. Ia memasak nasi, tempe mendoan, dan sambal kecap, berusaha menjaga rasa agar tak ada keluhan. Tapi, seperti yang sudah ia prediksi, Ibu Siti mengeluh tempenya terlalu berminyak. Dan Mbak Rini menyisihkan sambal dengan alasan kurang pedas. Mereka makan porsi terbaik, meninggalkan Sari dengan nasi dingin dan tempe kecil yang sudah hancur. Saat mencuci piring di sumur belakang rumah, di bawah pohon pisang yang daunnya bergoyang ditiup angin, Sari menatap air keruh di ember. Ia teringat masa lalunya di Jakarta, seorang gadis mandiri yang bekerja sambil kuliah, yang selalu punya kendali atas hidupnya. Di sana, ia memasak untuk teman-temannya,
dan piring selalu kosong dengan pujian. Di sini, di Karangmulia, masakannya tak lebih dari sampah bagi mertua dan kakak iparnya. Sore itu, saat Ibu Siti dan Mbak Rini pergi ke acara selamatan tetangga, Sari mendapat momen langka untuk sendiri. Ia duduk di beranda, menatap sawah yang mulai menguning di kejauhan. Pikirannya melayang ke kejadian malam sebelumnya, ketika sop yang ia buat dengan hati-hati berakhir di tong sampah. Ia juga teringat piring kotor Mbak Rini, yang dipaksa ia cuci meski hatinya menolak. Mereka nggak akan berubah kalau aku cuma diam, gumamnya pada diri sendiri. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan pikiran gelap itu mengambil alih. Ia tak lagi ingin hanya dihargai. Ia ingin Ibu Siti dan Mbak Rini merasakan apa yang ia rasakan. Penolakan, penghinaan, ketidakberdayaan. Sari mulai merancang sesuatu. Ia tahu ia tak bisa melawan secara terbuka. Adat desa terlalu kuat, dan Andi, meski mencintainya, selalu memihak keluarganya demi menjaga nama baik. Ia harus pintar, licik bahkan, tapi tanpa melanggar batas yang akan membuatnya dibenci tetangga. Di dapur, ia menatap pisau, wajan, dan bumbu-bumbu yang tersisa di rak bambu. Makanan, pikirnya. Itu senjataku. Ia ingat betapa Ibu Siti dan Mbak Rini sangat pilih-pilih soal rasa. Mereka selalu mengeluh, selalu membuang apa yang tak sesuai selera mereka. Bagaimana jika ia memanfaatkan itu? Bagaimana jika ia membuat makanan yang kelihatannya enak, tapi sengaja rusak sedikit? Cukup untuk membuat mereka kesal, tapi tak cukup untuk menuduhnya berbuat jahat? Malam itu, saat Andi pulang dan tertidur setelah makan mie instan yang Sari buat, ia kembali membuka buku catatannya. Ia mulai mencatat rencana sederhana. Besok, aku masak ayam kecap. Aku tambah garam berlebih di bagian mereka. Tapi aku simpan porsi normal untukku dan Mas Andi. Kalau mereka buang lagi, aku foto. Aku kumpulin bukti. Ia juga menulis ide lain, menambahkan sedikit cabai rawit ekstra di porsi Mbak Rini, yang selalu mengeluh sambal kurang pedas, atau menyisipkan bumbu yang aneh, seperti jahe berlebihan, untuk melihat reaksi mereka. Ia tak ingin menyakiti secara fisik, ia bukan orang jahat, tapi ia ingin mereka merasakan ketidaknyamanan, seperti yang ia rasakan setiap kali masakannya dibuang. Sari menutup buku catatannya, menyembunyikannya di bawah kasur. Ia menatap bayangan dirinya di cermin kecil yang retak. Wajahnya terlihat lelah tapi ada kilau baru di matanya. Kalian pikir aku cuma menantu yang bisa diperintah-perintah? Bisiknya pada bayangannya. Tunggu saja. Di luar, angin malam membawa aroma tanah basah. Seolah alam sendiri tahu bahwa sesuatu sedang berubah di hati Sari. Ia tak lagi hanya ingin bertahan. Ia ingin mengambil kendali, walau hanya dengan caranya sendiri. Rencana itu, meski kecil, terasa seperti langkah pertama menuju kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Sari tertidur dengan sedikit senyum di bibirnya. Meski di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini tak akan mudah. Langit Karangmulia pagi itu diselimuti awan kelabu, seolah mencerminkan gejolak yang mulai membakar hati Sari. Setelah berminggu-minggu menahan penghinaan, makanan yang dibuang, piring kotor yang dipaksa ia cuci, dan sikap acuh Ibu Siti dan Mbak Rini, Sari memutuskan untuk melangkah. Buku catatannya, yang kini penuh dengan keluh kesah dan rencana kecil, menjadi panduan rahasianya. Hari ini adalah hari pertama ia melaksanakan rencana dendamnya. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuat mereka merasakan ketidaknyamanan yang selama ini ia telan sendiri. Di dapur kecil, di bawah sinar lampu minyak yang masih menyala samar, Sari menyiapkan senjatanya, makanan. Sari memilih menu spesial untuk makan malam, sup daging sapi, hidangan yang jarang ia masak karena harganya mahal. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, berjalan ke pasar desa dengan keranjang anyaman, membeli sepotong daging sapi segar dan sayuran terbaik yang ia temukan. Uang belanja dari Andi ia sisihkan dengan hati-hati. Tahu bahwa hidangan ini harus terlihat sempurna untuk mengelabui Ibu Siti dan Mbak Rini. Di dapur, ia bekerja dengan penuh perhitungan. Ia memotong daging dengan rapi, merebusnya dengan bawang, jahe, dan daun salam hingga kuahnya harum menggoda. Sayuran, kol, wortel, dan kentang,
Ia tambahkan dengan presisi, memastikan warnanya cerah dan mengundang selera. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan rencana licik. Sari membagi sup menjadi 2 panci kecil. 1 panci untuk dirinya dan Andi, dibuat dengan resep normal. Gurih, hangat, dan penuh cita rasa. Panci kedua, untuk Ibu Siti dan Mbak Rini, ia tambahi bumbu spesial. Cabai rawit hijau yang dihaluskan halus, disembunyikan dalam kuah sehingga tak terlihat. Ia tahu Mbak Rini suka pedas, tapi cabai ini, yang ia beli dari pedagang keliling dengan label rawit setan, adalah jenis yang bahkan membuat petani desa tersedak. Sari mencicipi sedikit, dan matanya langsung berair. Sempurna, gumamnya. Tersenyum kecil sambil membayangkan reaksi mereka. Saat makan malam tiba, meja kayu di ruang tengah dihias dengan sederhana. Sup daging mengeluarkan aroma yang membuat Ibu Siti, yang sudah sembuh dari sakitnya, tersenyum lebar. "Wah, Sari, akhirnya masak sesuatu yang kelihatan enak," katanya. Nadanya masih penuh otoritas tapi ada sedikit pujian. Mbak Rini, yang baru pulang dari mengobrol dengan tetangga, langsung mengambil mangkuk besar. "Aku duluan." "Ya, lapar nih," katanya, menyendok sup dari panci kedua tanpa curiga. Sari duduk di ujung meja, memandang mereka dengan wajah polos, tapi jantungnya berdegup kencang. Ini adalah momennya. Ibu Siti mencicipi sup lebih dulu. Wajahnya yang tadinya tenang berubah merah dalam hitungan detik. "Astaga, Sari, ini apa?" serunya, batuk-batuk sambil meraih gelas air. Mbak Rini, yang baru saja menyeruput kuah, langsung memuntahkan isinya ke piring. "Pedas banget. Kamu gila, ya?" teriaknya. Wajahnya memerah dan matanya berair. Ia berlari ke sumur di belakang, meminum air langsung dari ember sambil mengumpat. Ibu Siti, dengan tangan gemetar, mendorong mangkuknya menjauh. "Buang ini, Sar. Nggak bisa dimakan," katanya. Suaranya penuh amarah. Mbak Rini kembali, wajahnya masih merah, dan tanpa berkata apa-apa, ia mengambil panci kedua dan menuang isinya ke tong sampah di sudut ruangan. Sup yang Sari buat dengan susah payah kini bercampur dengan sampah dapur. Seperti deja vu dari penghinaan sebelumnya. Sari pura-pura panik. "Maaf, Bu, Mbak. Aku salah masukin cabai," kayaknya. Katanya, suaranya dibuat gemetar seolah menyesal. Dalam hati, ia bersorak. Ia melihat kepanikan mereka, mendengar batuk mereka, dan merasakan kepuasan kecil yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku bikin yang baru, ya?" tawarnya. Tapi Ibu Siti hanya melambaikan tangan. "Nggak usah. Kami makan roti aja." Mbak Rini menatapnya dengan curiga, tapi tak berkata apa-apa. Mungkin karena mulutnya masih terasa terbakar. Malam itu, saat Andi pulang, Sari menyajikan sup dari panci pertama, yang normal, dan Andi memujinya. "Enak banget, Sar. Kamu hebat," katanya, tanpa tahu drama yang terjadi sebelumnya. Sari tersenyum, tapi pikirannya sibuk. Setelah Andi tidur, ia mengeluarkan ponsel tuanya dan mengambil foto tong sampah, tempat sup pedas itu dibuang. Ia menyimpan foto itu di folder rahasia, bersama catatan di bukunya. "Hari ini, mereka rasain apa yang aku rasain. Ini baru awal." Ia tahu rencananya berhasil, tapi ia juga tahu ia harus lebih hati-hati. Ibu Siti dan Mbak Rini mungkin curiga, tapi mereka belum bisa menuduhnya apa-apa. Di bawah langit malam yang kelam, Sari merasa seperti telah mengambil langkah kecil menuju keadilan, meski ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Hujan deras mengguyur Karang Mulia, mengubah jalan tanah di depan rumah kayu menjadi lumpur yang licin. Atap genteng yang sudah tua bocor di beberapa titik, membuat Sari sibuk menempatkan ember-ember plastik di bawah tetesan air. Suasana di rumah terasa lebih tegang dari biasanya setelah kejadian sup pedas kemarin. Ibu Siti dan Mbak Rini tak lagi sekadar mengeluh tentang masakan Sari. Mereka mulai memandangnya dengan curiga, seolah mencium ada sesuatu yang tak beres. Sari, di sisi lain, merasa campur aduk, puas dengan keberhasilan dendam kecilnya, tapi juga cemas bahwa rencananya bisa terbongkar. Di bawah lampu minyak yang berkedip-kedip, ia menyiapkan makan malam sederhana. Nasi,
tempe bacem, dan sayur kolplai, berusaha tampak biasa meski hatinya berdebar. Malam itu, Andi pulang lebih awal dari pabrik. Wajahnya lelah tapi membawa kabar baik. Ia mendapat bonus kecil karena kerja lemburnya. "Sar, kita bisa beli daging besok. Bikin sesuatu yang spesial, ya?" katanya dengan senyum lebar. Sari mengangguk, berharap momen ini bisa meredakan ketegangan di rumah. Tapi saat makan malam disajikan, Ibu Siti langsung mengambil piring dengan gerakan hati-hati, mencium aroma tempe bacem seolah mencari tanda-tanda jebakan. Mbak Rini, yang masih kesal karena mulutnya terbakar kemarin, menyendok sayuran dengan tatapan tajam ke arah Sari. "Ini nggak pedas, kan, Sar? Aku nggak mau kejadian kemarin lagi," katanya. Nadanya penuh sindiran. Sari pura-pura tersenyum. "Nggak, Mbak. Ini biasa aja, kok," jawabnya, menahan napas. Makanan malam itu memang aman. Sari sengaja tak menambahkan apapun untuk menghindari kecurigaan berlebih. Tapi suasana tetap kaku. Ibu Siti mencicipi tempe, lalu mengerutkan wajah. "Manis banget ini, Sari. Kamu nggak bisa bikin bumbu yang pas, ya?" katanya, suaranya keras. Mbak Rini menimpali. "Iya, entah kenapa masakanmu akhir-akhir ini aneh. Kemarin pedes banget, sekarang manis banget. Kamu sengaja apa, sih?" Pertanyaan itu seperti petir di tengah hujan, membuat Sari membeku. Andi, yang sedang makan, menoleh dengan alis berkerut. "Maksudnya apa, Mbak?" tanyanya. Nada suaranya menunjukkan kebingungan. Sebelum Sari bisa menjelaskan, Mbak Rini bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah. "Aku bilang, adik iparmu ini kayaknya sengaja bikin makanan gak enak. Kemarin sup itu sengaja dikasih cabai setan, kan? Aku sama ibu hampir mati kepedesan," teriaknya. Ibu Siti mengangguk, menatap Sari dengan mata menyipit. "Sari, kalau kamu gak betah di sini, bilang aja. Gak usah main-main sama makanan. Itu dosa." Suara mertuanya penuh otoritas. Tapi ada nada tuduhan yang membuat jantung Sari berdegup kencang. Andi menatap istrinya, mencari jawaban. "Sar, beneran? Kamu sengaja?" tanyanya. Suaranya lembut tapi penuh kebingungan. Sari merasa dunianya berputar. Ia ingin menyangkal, tapi bukti di ponselnya, foto-foto makanan yang dibuang, seolah berteriak di benaknya. Ia tahu jika ia diam, tuduhan ini akan semakin membesar. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dari kursi, napasnya tersengal. "Bu, Mbak, kalau aku sengaja bikin makanan gak enak, kenapa tiap hari aku masak untuk kalian? Kenapa aku capek-capek ke pasar, nyanyi kayu, cuci piring, tapi kalian selalu buang masakanku ke tong sampah?" Suaranya pecah. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. "Aku makan nasi dingin tiap hari, sisa ikan penuh tulang, sayur layu, karena kalian ambil yang terbaik dan gak peduli aku. Kalian bilang adat, tapi ini bukan adat, ini kejam." Ruangan menjadi sunyi, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Andi menatap istrinya dengan mata melebar, seolah baru menyadari penderitaannya. Ibu Siti terdiam, wajahnya memucat. Mbak Rini, yang tadinya penuh amarah, tampak kehilangan kata-kata. Sari, dengan tangan masih gemetar, mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto yang ia simpan. Ayam goreng ulang tahun Andi, sop yang dibuang, dan tumpukan makanan lain di tong sampah. "Ini buktinya, Mas," katanya pada Andi. Suaranya penuh luka. "Aku masak dengan hati, tapi mereka buang tanpa mikirin perasaanku. Aku cuma ingin dihargai sebagai keluarga, bukan pembantu." Mbak Rini membuka mulut untuk membela diri, tapi Ibu Siti mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Cukup, Rini," katanya. Suaranya lemah. Untuk pertama kalinya, mertua Sari terlihat tak berdaya. Andi bangkit, mendekati Sari, dan memeluknya. "Maaf, Sar. Aku nggak tahu kamu ngerasa gitu," bisiknya. Tapi Sari tahu, meski Andi memihaknya malam ini, konflik ini belum selesai. Hujan di luar semakin deras, seolah mencerminkan badai yang baru saja meletus di rumah itu.
Sari berdiri di tengah ruangan, merasa lega tapi juga takut. Ia telah membuka luka yang selama ini disembunyikan, tapi ia tahu, langkah ini bisa mengubah segalanya, atau justru membuatnya lebih buruk. Hujan yang mengguyur Karang Mulia malam sebelumnya meninggalkan udara pagi yang dingin dan lembab. Di dalam rumah kayu, suasana masih terasa berat setelah konfrontasi Sari di meja makan. Foto-foto makanan yang dibuang, air mata Sari, dan tuduhannya telah mengguncang keluarga kecil itu. Untuk pertama kalinya, Ibu Siti dan Mbak Rini tak punya kata-kata untuk membela diri. Sari, meski lega telah mengungkapkan isi hatinya, merasa cemas. Ia tahu keberaniannya malam itu bisa membawa perubahan, tapi juga bisa memperdalam jurang antara dirinya dan keluarga mertua. Di bawah langit kelabu, ia berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan gerakan mekanis. Nasi, telur ceplok, dan sambal bawang. Tapi pikirannya tak di sana. Ia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, Ibu Siti tak keluar kamar seperti biasanya. Mbak Rini, yang selalu berisik dengan komentar sinis, juga tampak pendiam, hanya mengambil teh dan duduk di beranda tanpa berkata apa-apa. Andi, yang biasanya buru-buru ke pabrik, memilih tinggal di rumah lebih lama. Sar, aku mau ngomong sama ibu sama Mbak Rini, katanya pelan saat mereka berdua di dapur. Sari mengangguk, tapi hatinya berdebar. Ia tak yakin apakah Andi akan benar-benar membelanya atau justru meminta maaf atas namanya demi menjaga adat. Di ruang tengah, Andi memanggil ibunya dan kakaknya untuk duduk bersama. Sari berdiri di ambang pintu, memegang celemeknya erat-erat, seolah itu tamengnya. Bu, Mbak, kita harus bicara soal kemarin, kata Andi, suaranya tegas tapi hati-hati. Sari ceritain apa yang dia rasain, dan aku lihat foto-foto itu. Kalian beneran buang masakannya? Tiap hari. Ibu Siti menunduk. Tangannya meremas ujung kain jariknya. Mbak Rini membuka mulut, tapi hanya menghela napas. Wajahnya penuh ketidaknyamanan. Setelah hening yang terasa seperti selamanya, Ibu Siti akhirnya berbicara. Sari, Ibu nggak bermaksud jahat, katanya. Suaranya lemah, berbeda dari nada otoritas yang biasa ia gunakan. Di desa ini, menantu memang harus melayani. Ibu juga dulu diperlakukan begitu sama mertua ibu. Kami pikir itu wajar. Adat kami begitu. Ia menatap Sari. Matanya berkaca-kaca. Tapi ibu nggak sadar kalau itu bikin kamu sakit hati. Ibu minta maaf. Kata-kata itu terdengar asing. Seperti bukan dari Ibu Siti yang selama ini mengkritik setiap masakan Sari. Mbak Rini, yang selama ini paling keras, tampak gelisah. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata dengan suara pelan. Aku sebenarnya iri sama kamu, Sar. Kamu pinter masak, lebih pinter dari aku. Aku nggak pernah bisa bikin makanan seenak punyamu. Makanya aku selalu nyanyi kalau nggak enak. Aku nggak mau kelihatan kalah. Pengakuan itu membuat Sari terkejut. Ia tak pernah menduga Mbak Rini, yang selalu tanpa percaya diri, menyimpan rasa rendah diri. Tapi aku salah, Sar. Aku nggak seharusnya buang masakanmu atau nyuruh-nyuruh kamu kayak gitu. Lanjut Mbak Rini. Suaranya nyaris tak terdengar. Sari berdiri membeku. Tak tahu harus merespons apa. Bagian dirinya ingin memaafkan. Tapi luka-luka selama berminggu-minggu. Nasi dingin, ikan penuh tulang, sop yang dibuang, masih terasa nyata. Andi memegang tangannya, memberi isyarat agar ia berbicara. Bu, Mbak, aku cuma ingin dianggap keluarga, kata Sari akhirnya. Suaranya gemetar tapi tegas. Aku nggak keberatan masak atau kerja di rumah. Tapi aku nggak mau cuma makan sisa atau lihat masakanku dibuang tanpa alasan. Kalau kalian nggak suka, bilang aja, ajarin aku. Jangan buang begitu aja. Ia menahan air mata, tapi sorot matanya menunjukkan tekad yang tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Andi mengangguk, lalu menatap ibunya dan kakaknya. Aku juga salah, Bu, Mbak. Aku terlalu sibuk kerja, nggak lihat apa yang Sari alamin. Mulai sekarang, kita bagi tugas di rumah. Mbak Rini bisa bantu masak, Bu bisa bantu cuci piring. Kita keluarga, bukan cuma Sari yang kerja.
Kata-kata Andi membuat Ibu Siti mengangguk pelan. Tapi Mbak Rini tampak ragu. Aku nggak jago masak, Di, katanya. Tapi Andi memotong. Belajar, Mbak. Sari juga belajar dari nol. Malam itu, suasana makan malam berbeda. Untuk pertama kalinya, Ibu Siti dan Mbak Rini tak mengambil porsi terbaik. Mereka bahkan meminta Sari duduk duluan dan mengambil makanan bersama. Sari masih ragu, tapi ia merasakan sedikit kehangatan yang selama ini hilang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu maaf saja tak cukup. Ia ingin melihat perubahan nyata, bukan sekadar kata-kata. Di kamar, saat Andi tidur, Sari menulis di buku catatannya. Mereka minta maaf, tapi aku nggak akan langsung percaya. Aku tunggu mereka buktikan. Di luar, hujan reda, meninggalkan desa dalam keheningan, seolah memberi ruang bagi keluarga ini untuk memulai lembaran baru, atau gagal mencobanya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, menerangi rumah tua di Karangmulia dengan kehangatan yang sudah lama tak terasa. Sawah di kejauhan berkilau dengan embun, dan suara ayam berkokok bercampur dengan tawa anak-anak tetangga yang bermain di jalan tanah. Di dalam rumah, Sari berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi, sayur bayam, dan tempe goreng. Tapi pagi ini, suasananya berbeda. Ibu Siti, yang biasanya hanya duduk menunggu di meja makan, kini berdiri di sampingnya, mengupas bawang dengan gerakan canggung. Mbak Rini, dengan wajah masih setengah mengantuk, mencoba memotong bayam, meski hasilnya jauh dari rapi. Sar, ini bener nggak sih caranya? Tanya Mbak Rini. Suaranya ragu tapi tak lagi penuh sindiran. Sari tersenyum kecil, mengangguk. Udah lumayan, Mbak. Nanti aku ajarin lagi. Setelah konfrontasi malam itu, ketika Sari menumpahkan semua luka hatinya dan menunjukkan foto-foto makanan yang dibuang, keluarga kecil ini mulai berubah. Ibu Siti, yang awalnya terkejut dan defensif, akhirnya jatuh sakit karena stres. Bukan penyakit serius, hanya demam dan lelah yang membuatnya terbaring selama beberapa hari. Namun, kejadian itu memaksa keluarga untuk berhenti dan merenung. Andi, yang selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya di pabrik, mengambil cuti sehari untuk mengurus ibunya dan memastikan Sari tak lagi sendirian menanggung beban rumah tangga. Mbak Rini, meski awalnya enggan, mulai membantu di dapur, walau dengan keluhan kecil yang kini terdengar lebih seperti candaan daripada ejekan. Perubahan itu tak datang begitu saja. Hari-hari setelah konfrontasi penuh dengan kecanggungan, Ibu Siti mencoba memasak sekali. Tapi supnya terlalu asin hingga ia sendiri tertawa. Ternyata susah, ya, Sar, katanya. Wajahnya memerah karena malu. Mbak Rini, yang mengaku iri pada kemampuan memasak Sari, mulai belajar membuat sambal, meski seringkali terlalu pedas atau terlalu hambar. Andi, untuk pertama kalinya, ikut mencuci piring, meski ia mengeluh tangannya licin karena sabun. Sari mengamati semua ini dengan hati yang masih ragu. Maaf yang mereka ucapkan malam itu terasa tulus, tapi ia tahu kata-kata tak cukup. Ia ingin bukti nyata bahwa mereka menghargainya sebagai keluarga, bukan sekadar menantu yang harus melayani. Suatu sore, desa mengadakan acara syukuran panen di balai desa. Bu RT, tetangga yang selalu ramah pada Sari, meminta Sari membawa masakan untuk dibagikan. Masakanmu kan enak, Sar. Bikin sesuatu yang spesial. Ya, katanya dengan senyum lebar. Sari ragu awalnya, takut masakannya kembali dihina. Tapi Ibu Siti, yang mendengar percakapan itu, menepuk bahunya. Bikin ayam kecap yang dulu kamu buat. Sar, Ibu bantu, katanya. Suaranya lembut. Mbak Rini menimpali. Aku bantu potong bawang, tapi jangan suruh aku goreng ayam, ya. Aku takut minyaknya nyiprat. Mereka tertawa bersama, dan untuk pertama kalinya, Sari merasa seperti bagian dari keluarga. Malam syukuran itu menjadi titik balik. Sari membawa ayam kecap, sayur lodeh, dan sambal buatan Mbak Rini yang ternyata cukup lumayan. Warga desa memuji masakan mereka, dan Bu Narti bahkan meminta resep. Ibu Siti, dengan bangga yang tak biasa, berkata, "Ini masakan menantu ibu. Dia pinter,
kan? Mbak Rini, meski masih canggung, menambahkan. Sambalnya aku yang bikin, loh. Sari menatap mereka. Hatinya hangat tapi masih menyimpan sisa-sisa luka. Ia tahu perubahan ini tak akan menghapus semua yang telah terjadi. Nasi dingin, ikan penuh tulang, sop yang dibuang. Tapi setidaknya, ini adalah awal. Di kamar kecilnya malam itu, Sari membuka buku catatannya untuk terakhir kalinya. Ia menulis, mereka mulai berubah. Ibu bantu di dapur. Mbak Rini belajar masak. Mas Andi cuci piring. Tapi aku tahu, ini karena aku berani bicara. Dendamku, sup pedas itu, mungkin kejam, tapi itu yang buka mata mereka. Tapi keluarga sejati bukan soal balas dendam, melainkan saling menghargai. Ia menutup buku, menyimpannya di laci, dan memutuskan untuk tak membukanya lagi. Di luar, angin malam membawa aroma tanah basah, seolah desa ini ikut merayakan kemenangan kecilnya. Sari berbaring di samping Andi, yang kini lebih sering pulang tepat waktu dan mendengarkan ceritanya. Ia menyadari bahwa dendamnya, meski berhasil membuat Ibu Siti dan Mbak Rini tahu diri, bukanlah jawaban akhir. Empati, kerjasama, dan keberanian untuk bicara telah membawa mereka ke titik ini. Di bawah langit Karang Mulia yang kini cerah, Sari tersenyum, tahu bahwa ia tak lagi hanya menantu, tapi bagian dari keluarga yang perlahan belajar untuk saling menghormati. Perjalanan Sari. Langit Karang Mulia di pagi yang cerah tampak lebih biru dari biasanya, dengan awan putih tipis yang melayang seperti kapas di angkasa. Sawah-sawah yang menguning siap panen, dan aroma bunga melati dari halaman rumah kayu bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan semalam. Sari berdiri di beranda, memegang secangkir teh hangat, menatap desa yang kini terasa seperti rumah. Setahun telah berlalu sejak konfrontasi besar di meja makan, ketika ia menumpahkan isi hatinya dan menunjukkan foto-foto makanan yang dibuang oleh Ibu Siti dan Mbak Rini. Banyak yang telah berubah sejak malam hujan itu, tapi perjalanan Sari untuk menemukan tempatnya di keluarga dan desa ini jauh dari sederhana. Rumah kayu tua itu kini tak lagi terasa seperti sangkar. Ibu Siti, yang dulu memerintah dengan otoritas kaku, kini sering terlihat di dapur, mengaduk sayuran atau mencoba resep baru dengan bantuan Sari. Tangannya yang renta tak lagi sekadar menunjuk, tapi ikut bekerja, meski kadang masih disertai keluhan kecil tentang bumbu yang kurang pas. Mbak Rini, yang pernah iri dan sinis, kini menjadi asisten setia di dapur, meski hasil masakannya masih sering membuat Andi tertawa. "Mbak, sambalmu kok kayak permen pedas," canda Andi suatu malam, dan untuk pertama kalinya, Mbak Rini tak membalas dengan nada kesal, melainkan ikut tertawa. Sari, yang dulu makan nasi dingin dan sisa ikan penuh tulang, kini duduk bersama mereka di meja makan, mengambil porsi yang sama, merasakan kehangatan keluarga yang dulu hanya ia impikan. Perubahan itu tak terjadi dalam semalam. Setelah malam konfrontasi, Ibu Siti pernah mencoba kembali ke kebiasaan lamanya, mengeluh tentang masakan atau menyuruh Sari mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tapi Sari, yang kini lebih berani, tak lagi diam. "Bu, kalau sayurnya kurang enak, kita masak bareng besok, ya?" katanya dengan senyum, tapi nada tegasnya membuat Ibu Siti mengangguk. Mbak Rini, yang awalnya canggung membantu, perlahan menemukan kepercayaan diri di dapur, terutama setelah sambalnya dipuji di acara syukuran desa. Andi, yang dulu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kini mengambil lebih banyak waktu untuk keluarga, bahkan membantu memperbaiki atap bocor dan menanam sayuran di halaman belakang. "Biar kamu nggak ke pasar tiap hari, Sar," katanya suatu sore. Tangannya penuh tanah tapi wajahnya penuh senyum. Desa Karang Mulia juga mulai melihat Sari dengan mata baru. Bu Narti, tetangga yang selalu ramah, sering mengajaknya ke acara desa, dari arisan hingga pengajian. Resep ayam kecap dan lodeh Sari menjadi favorit di setiap syukuran, dan warga desa mulai memanggilnya Mbak Sari, dengan penuh hormat, bukan lagi menantunya Ibu Siti. Sari bahkan mulai mengajar anak-anak tetangga membuat kue sederhana di balai desa, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. "Kamu bawa angin segar ke desa ini, Sar," kata Bu RT suatu hari, dan kata-kata itu membuat Sari tersenyum lebar, meski di dalam hatinya, ia masih ingat luka-luka lama. Namun,
Perjalanan Sari tak sepenuhnya mulus. Ada malam-malam ketika ia terbangun, teringat nasi dingin dan sop yang dibuang ke tong sampah. Ia masih menyimpan buku catatannya, meski tak lagi menulis di dalamnya. Foto-foto di ponselnya, bukti penghinaan yang ia alami, masih tersimpan di folder rahasia, meski ia tak pernah membukanya lagi. Kadang, saat Mbak Rini lupa mencuci piring atau Ibu Siti mengeluh tentang bumbu, bayang-bayang dendam itu muncul kembali. Tapi Sari belajar sesuatu yang lebih besar. Dendamnya, sup pedas yang sengaja ia buat, mungkin membuka mata Ibu Siti dan Mbak Rini, tapi yang benar-benar mengubah keluarga ini adalah keberaniannya untuk bicara dan kerjasama yang perlahan terbangun. Suatu malam, saat keluarga berkumpul di beranda menikmati angin sejuk, Andi memegang tangan Sari. "Sar, aku bangga sama kamu," katanya pelan. "Kamu bikin rumah ini hidup lagi." Ibu Siti, yang sedang menyulam kain di sudut, mengangguk. "Ibu salah dulu, Sar. Kamu bukan cuma menantu. Kamu anak ibu sekarang." Mbak Rini, yang sedang mengupas mangga, menimpali. "Tapi jangan ajarin aku masak lagi, ya. Aku kapok." Mereka tertawa bersama, dan tawa itu terasa seperti musik di hati Sari. Berdiri di beranda pagi ini, memegang teh yang mulai dingin, Sari menatap sawah yang berkilau. Ia tak lagi gadis kota yang tersesat di desa, juga bukan menantu yang diperlakukan seperti pembantu. Ia adalah Sari, bagian dari keluarga yang tak sempurna tapi belajar untuk saling menghargai. Di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini tak akan pernah benar-benar selesai. Tapi dengan setiap piring yang kini mereka bagi bersama, setiap tawa di meja makan, dan setiap resep yang ia ajarkan ke warga desa, Sari merasa telah menemukan tempatnya. Di bawah langit Karang Mulia, ia tersenyum, tahu bahwa keberanian dan cinta, bukan dendam, yang akhirnya membawanya pulang.